Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam Madani ya. Salam daripada Borneo. Ya, salam daripada 3M Auto Workshop Tuaran yang terletak depan Serbe Express Tuaran ya. Jadi alhamdulillah terlampau banyak salamnya. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari Selasa ya. Hari apa nih hari? Hari Sabtu. Hari Sabtu, 1 hari bulan 3 2025. Di mana besok puasa ya. Jangan kamu tidak puasa ya, bagi yang muslim lah. Oke, insyaallah seperti biasa saya berpesan pada diri saya sendiri, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi persoalan hari ini, ada satu orang kata perkongsian di mana kereta Biba 1.0 Biba 1.0 auto kan manual nih. Auto ya. Di mana kereta ini dipahamkan ownernya datang sini dia towing dan sudah dibikin tempat lain lah, tidak tahu di mana dibikin, tidak boleh juga kita sebut. Dia tarik daripada kota Belut ke kota Marudu. Saya pun tidak pasti tapi jauh lah ya. Dia tarik. Masalah di kereta ada 2. Ya dimaklumkan dengan saya lah. Yaitu pandai mati-mati. Bila kita start dia mati balik. Dia start macam seolah-olah oil pump tu nak naik minyak kah, ya. Seolah-olah kalau kita start kita tekan minyak pun pandai wipe berebut. Orang bilang pandai berebut. Pandai berebut. Berebut tu mati. Lepas pedal start lagi hidup mati. Begitulah dan seterusnya. Jadi mungkin ada yang nak tahu sebenarnya simptom-simptom dia dalam dia mati itu bagaimana. Sebab sekarang kereta ini sudah siap. Jadi kita tidak bagi nampak yang siapnya. Jangan nampak gulanya saja, nampak pahitnya tidak ada. Okey, masa mula-mula kereta ini datang seperti ini. Mungkin kameramen boleh ke sini ya. Kita try dulu tengok sini. Coba kasih hold dulu sekejap, saya cari dulu. Okey, assalamualaikum. Ini masalahnya kereta ini seperti inilah. Kameramen boleh ke depan sedikit, saya buka besarkan. Ini sekarang di dalam Biba lah, 1.0 yang hari yang saya diberitahu nak towing lah. Ini kereta datang di sini. Masalah dia sebab tidak, apa orang bilang, boleh hidup tapi boleh mati lah. Oke, sekarang kita mau try start. Bismillah. Oke, sekarang kita on kunci. Kalau kita tengok beginilah, dan panel meter. Oke, ini auto ya. Oke, kita start. Dia boleh mati lah. Oke, video kedua yang ini. Kameramen. Ini kita try PGN pula. Tadi kita PGP kan. Oke, kunci. Dia sama juga lah. Oke, jadi dia punya masalah apabila kita scan. Kita scan, ada sini scanner dia. Kita tengok scan apakah fault code yang keluar. Dan kebanyakan fault code dia seperti inilah. Dia ada berapa fault code nih? Tengok, ada 6 fault code. Kameramen kasih tengok. Ada 6 fault code. Ada yang kita dapat detect fault code-nya, ada yang tidak dapat. Jadi ada 6 fault code-nya dan apa yang keluar inilah. Antaranya adalah ignition system primary. Apa lagi dia bilang ini? Vibration knock sensor. Apa lagi itu dia bilang di atas itu? Ya, sekali tengok cakap Arab dah. Ya, tengok. Apa lagi dia cakap? Pressure sensor, MAP, TPS, semua dia keluar nih. Apa lagi keluar nih? Banyaklah. Ini yang kadang-kadang kita sudah riset, ada yang dia tendang, ada yang tidak dia tendang. Jadi seterusnya ada lagi di bawah rupanya, lupa apa nih? AC evaporator, temperature sensor. AV dan TPS, IAC, semua itulah. Jadi perbahasan ini lebih kepada 2 masalah. Bila saya cek tadi, bukan tadilah hari itu, sekarang sudah siap. Ya, kita jangan kasih jawaban dulu kan. Nanti kamu tidak belajar, tidak tengok ini video sampai habis. Ya, jangan dapat dia punya isi sebelum kita tahu apa punca dia punya masalah tuh. Jadi alhamdulillah kereta ini sebenarnya banyak masalahnya seperti kereta ini. Dimana kalau kita nampak nih, kereta ini banyak wiringnya repu-repu. Coba kameramen tengok. Ini pun bekas dia. Ya, Biba ini biasalah. Biba ini selalu masalah wiring putus ini. Ya, selalu putus sini di TPS. Ya, MAP putus. Ini apa nama sensor
BBT solenoid, ya, camshaft sensor belakang nih, ya. Oke, kanister, banyak nih pressure switch. So banyak sensor-sensor yang mana kereta ini menghadapi masalah terlampau di apa orang bilang putus wire-wirenya. Jadi kita tidak tahu di mana dia putus, takkan kita mau cek semua serentak, kan kita cek satu-satu. Kita cek juga MAP, kita cek juga ISC, kita cek juga TPS, kita cek juga oxygen sensor. Apa saja yang keluar itu kita cek satu-satu. Sehinggalah kita jumpa jawabannya. Dan kita mencadangkan dengan owner supaya kita ganti benda-benda yang saya nyatakan. I80 sensor, coba kameramen. Oke, nih I80 sensor. Sebenarnya Biba nih, ini engine Kenari punya apa bab kabel dia pakai lah. Saya tidak tahu apa juga tujuannya orang buat begini. Sebenarnya tiada tujuan apa-apa pun, tidak menambah tenaga pun. Ya, untuk kabel-kabel besi, tidak penting dia besi ke plastik, yang penting kereta tu boleh hidup dengan normal, jimat minyak macam asal. Itu yang penting, tidak perlu kita ubah-ubah. Nanti kalau kita ubah lagi dia banyak masalah nanti. Jadi wiring-wiring ini kita nampak memang ada sudah yang sambung-sambung. Saya tengok memang pernah dia bawa nih. Ini pun lain sudah warnanya, nih sambung. Dan bila keluar sensor-sensor yang dinyatakan tadi itu, kita beranggapan memang kereta ini memang dimaklumi bersama. Kereta-kereta Biba memang wiringnya lembut. Memang kereta Biba ini, siapa yang pakai Biba dia tahulah ya. Wiringnya lembut sama dengan Exia. Cuma Exia ini masih baru sikit, jadi belum timbul lagi masalah. Kalau dia sudah berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, siaplah itu, adalah yang putus-putus. Sebab wiring Exia itu pun lembut-lembut, halus mulus. Ya, jadi sekarang ini kereta ini, untuk saya dapat jawapan benda ini, saya kena cek banyak. Oxygen sensor saya cek, TPS saya cek. Kenapa oxygen sensor kita cek boleh mempengaruhi idling? Oxygen sensor apa fungsinya? Jadi untuk merumuskan semua ini, untuk lebih mudah, saya ada buat di papan tulis saya, bagaimanakah sistem ECU itu bekerja. Dan bagaimana sistem ECU ini bekerja, baru kita tahu siapakah sebenarnya sensor, siapakah sebenarnya aktuator ataupun pelaksana. Sensor adalah informer, pelaksana adalah aktuator. So di hadapan saya sini saya ada orang bilang bilang orang buat orang kata lebih memudahkan saya rasa ya. Oke, dalam ECU itu duduk sini. Untuk kameramen coba sini. ECU itu duduk sini. ECU maksudnya engine coolant temperature, engine control unit. Oke. Dia duduk di bawah sini. Untuk Biba dia punya ECU, kameramen tengok sana. Dia duduk sini. Nih, dia duduk sini nih. Ini ECU namanya ya. ECU ini umpama manusia, dia punya badan lah. Badan, macam badan kita. Ya, umpama macam kita punya body. Jadi di hadapan saya akan terangkan serba sedikit. Jadi mohon maaf ya. Kita ada masalah dua, tapi saya bagi ilmu ini secara percuma saja. InsyaAllah semoga mungkin ada juga yang di luar tuh mungkin mekanik, mungkin boleh menjadi sedikit input, menjadi sedikit rujukan. Bukan maknanya saya pandai, tapi kita share saja apa yang baik. Sebab kita berpegang prinsip sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat pada orang lain. So apa yang saya tahu saya kongsi, apa yang saya tidak tahu kita cari jawaban sampai tahu. Ya, jadi InsyaAllah di hadapan saya ini adalah, kita nampak ini adalah ECU. Oke, ini adalah ECU ya. Oke, saya pakai stick ya. Ini adalah ECU. ECU dia ada input, dia ada output. Input adalah informer, input untuk sensor lah, ataupun input sensor, dan juga ada input power. Oke, kalau kita nampak diagram saya ini adalah input power yang merah-merah nih. Oke, kita tengok di sini. Oke, untuk hidupkan ECU dia perlukan satu relay positif, satu lagi direct memory. Sini ada fuse lagi. Kalau kita tengok sini, oke, kita tengok sini ada satu fuse lah. Oke, fuse selalunya 10E lah selalunya. Tapi kita kecilkan saja. Untuk hidupkan modul ECU ini, dia perlukan positif daripada fuse, satu memori ini nampak. Satu lagi daripada kunci, tapi dia kena melalui relay. Kaki 30 positif dari sini. Ini positif. Oke, ini pun positif output. Oke, jadi untuk dia hidupkan ini ECU, dia perlukan dua positif. Satu positif melalui fuse saja, tidak ikut kunci. Satu lagi positif ikut kunci. Kalau kita nampak sini, oke, kaki 8, 85 positif, positif. Oke, 30 reference dia lah dari sini, relay 30 positif, dan 87 itu ke ECU. 86 ini adalah negatif. So untuk hidupkan ECU dia perlu dua positif. Satu positif daripada memori, satu positif daripada relay. Dan relay ini berhubung kait dengan kunci. Alright. Jadi yang terakhir adalah grounding. Apa saja modul di dalam kereta, mesti dia ada dua positif, mesti ada dia grounding, yaitu negatif. So tak kira lah modul itu apa, ECU kah, TCU kah, BCM, SRS kah, EPS kah, tak kira, pasti benda ni ada dua. Positif mesti ada dua,
negatif ada satu, tapi kalau dia cabang-cabang itu namanya link. Itu kita tidak kisah, tapi asas dia dua. Jadi sekarang ini kita fokus pada ECU saja. ECU maknanya Engine Control Unit. Maknanya itulah yang akan kontrol kita punya engine. Yang dahulunya pakai carburetor, sekarang pakai fuel injection. Bila pakai fuel injection, pasti ada komputernya. Komputernya itu pasti ada sensornya. Dan setiap sensor itu mesti diikuti oleh aktuator ataupun pelaksana, ataupun device pelaksana. Oke, di hadapan saya ini, untuk hidupkan engine Anda, ini engine. Ini engine. Oke, sekarang ini engine. Oke, ini cameraman sini. Lincah sedikit. Ini engine. Ini blok engine. Dalam engine ini ada piston, dia ada crankshaft, dia ada control bearing, dia ada flywheel, dia ada rim piston, dia ada ombo, dia ada silinder. Nah, hidupkan pembakaran dalam ini, dia perlukan benda-benda yang di hadapan saya ini. Oke, kalau kita nampak daripada awal, kita bermula daripada bawah. Untuk ECU bekerja, dia sudah ada power. Tapi untuk dia bekerja mengarahkan di atas, dia perlukan input. Input ini maksudnya adalah informer, kasih tahu. Jadi disebut sensor. Sensor itu apa? Sensor CMP contohnya. CNC maknanya crankshaft camshaft sensor. Ini CMP. Kameramen fokus tidak? Camshaft sensor. Oke, camshaft sensor itu yang mana sini? Nih. Coba kameramen kasih flash lincah sedikit sepanjang nanti masa duration. Oke, tengok punya ni ya. Ni ya, ini namanya camshaft sensor. Kameramen nampak ah? Kameramen kena pandai fokus. Oke, ini. Ini namanya camshaft sensor, dia membaca firing order untuk injector. Itu fungsi camshaft sensor. CKP, crankshaft sensor. Ini CKP, crankshaft sensor, dia perlukan sensor. Oke, crankshaft sensor tu duduk di mana? Di sini di bawah, dekat puli bawah. Ini tak nampak ya? Di bawah sini dia ada satu puli ni. Di bawah sini, sorry. Di sini main puli di bawah ni. Dia baca di main puli. Nampak? Tangan saya di bawah ni, main puli ya. Ni ada main puli. Dia baca dekat dalam bawah sana. Itu fungsi crankshaft sensor. Lepas tu TPS, throttle position sensor. Dia membaca bukaan katup supaya dia tahu orang ni tengah idling, orang ni tengah rest. TPS tu mana? Yang ini. Ini TPS. Kameramen kena laju sebab banyak ni sensor ni. TPS. Ini namanya TPS, throttle position sensor. Dia baca bukaan katup. Bukaan katup tu yang mana ni? Bila saya rest di sini, nampak ni katup ni? Ini katup. Ni. Dia tahu bila kita rest, ini tali dengan kameramen sini. Ni, tali ni kita pergi kaki. Bila kita rest, otomatik dia akan buka ni katup dan otomatik bersambung sharp dengan TPS. So TPS tahu katup tu terbuka, maknanya ECU tahu kau tengah rest, tengah idling, dia tahu dari sana. Oke, jelas ah? Oke, soal seterusnya, sensor yang seterusnya, TPS sudah ya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. ECT sensor, engine coolant temperature. Oke, engine coolant temperature ni dia membaca suhu engine. Adakah engine ini tengah demam, tengah tengah hot, tengah sejuk, tengah panas. Jadi pada data itulah ECU akan tahu bila fan motor mau kena kasih hidup. Dia tahu engine ini tengah hot melebihi hat lebih 100, dia akan matikan aircon dulu. ECT sensor duduk di mana? Duduk sini, ada 3 wayar. Satu input grounding, satu lagi pergi meter, satu pergi ECU. Nampak ni 3 ni. Ini namanya adalah apa namanya ni barang? ECT sensor, engine coolant temperature. Ni nampak? Kena laju-laju pihak sensor banyak. Alright. Okey, faham ah? Selesai. IAT sensor, intake air temperature. Intake air temperature maksudnya dia membaca suhu di luar tu musim hujan, musim dingin, musim panas, dia tahu. Apakah keperluan dia tahu? Supaya dia boleh adjust tu pembakaran enjin kena stabil. Sebab enjin yang stabil itulah berlakunya penjimatan minyak. Kalau enjin tengah sejuk, EGR akan terbuka. Sebab dia tahu bila sejuk, enjin blok masih sejuk, pembakaran tidak akan efisien. So EGR tu tentunya exhaust gas recirculation. Tapi masalahnya ini kereta tiada EGR. Dia cuma ada oxygen sensor. So kita refer pada IAT sensor. IAT sensor yang ini. IAT sensor yang ini. Ni 2 wayar ni. Ni. Ini dia duduk di sini. Oleh kerana dia modified pergi ke Lisa. Aku tahu lah kenapa juga orang pergi ubah-ubah. So sekarang dia tidak tahu. Sebenarnya benda ini duduk di mana? Dia duduk di sini. Di filter sini. Tapi dia pergi letak di sini. Macam mana lah dia mau baca ni? Dia tahu kan musim hujan. Sini yang perlu tahu apa yang lalu masuk. Ini barang duduk di sini. Patutnya kalau ia pun mau ubah. Oh kasih bocor ini cendawanmu masuk di sini nah. Ini baru betul. Ini kalau letak ampai-ampai begini nah. Dia ingatkan musim panas. Padahal hujan di luar. Kenapa? Sebab haba panas di luar nih. Engine. Dia baca itu blok engine. Padahal sepatutnya tujuannya ini dia baca udara masuk. Tapi dia ampai-ampai seperti ini macam mana? Dia tidak dapat tepat bacaan. Sebab itulah kalau modified jangan sembarangan. Kan? Asal modified nampak orang modified bergaya-gaya kita pun ubah. Tidak paham apa fungsi sensor. IAT sensor fungsinya membaca. Data angin yang dari luar tu masuk ke sini. Sini kan ada pinnya-pinnya ni kan. Ada sini filter masuk sini dan masuk ke sini. Bukan dia baca ini kawasan kabin. Okey, IAT sensor. Faham ya? Kena laju-laju sebab nanti masa duration terlalu panjang. Okey, faham ya? Ini intake air temperature. MAP sensor. MAP sensor manifold absolute pressure. Dia membaca berapa jumlah oksigen yang masuk di dalam. Kalau daripada data itulah dia tahu banyak oksigen. So kena banyak minyak. Inject duration time untuk injector dia akan jadi laju. So di manakah MAP itu untuk kereta Biba dia duduk sini. MAP sensor. Nih.
Ini namanya MAP sensor, map sensor. Manifold absolute pressure, maknanya di mana duduknya itu sensor, di situlah dia duduk. Ustaz dia kata manifold ini kan. Absolute maksudnya tekanan. Dia mendapatkan data jumlah oksigen ini menggunakan tenaga vacuum. Ini contoh, saya bagi contoh MAP ada terbuka nih. Ini nampak. Kameramen fokus sini. Ini MAP sensor, dia duduk sini. Sama bentuk dia. Nih ya, dia duduk sini. Kameramen kasih flash. Nih. Nampak? Dia 3 pin. Nih, nampak? Dia ada duduk begini. So, sedutan ini dia akan sini ada getah O-ring ini getah nih. Dia akan sedut tuh vacuum. Bila kita rest, kita akan sedut. Dia tahu oksigen banyak. Tapi menggunakan teknik vacuum. Alright, vacuum engine itu sendiri disebut manifold absolute pressure. Yaitu kalau kita nampak di sini kameramen rapat sedikit. Yang ini adalah reference, yang di luar ini adalah input positif dan input negatif. Negatif 12 volt, input positif 5 volt dari ECU, dan ini adalah ini negatif direct nih. Kameramen nampak tak? Ini negatif direct. Ya. Alright, kalau kita nampak sinilah, wiring sensor merah putih 5 volt, output grey 12 volt. Nanti kita akan fokus ini. So, kita mau fokus sensor dahulu. Oke, soalannya seterusnya laju-laju. Oxygen sensor. Nih. Oke, oxygen sensor. Maksudnya oxygen sensor ini bukan oksigen kita boleh sedut. Dia duduk dekat exhaust. Dia fungsinya membaca berapakah bahan bakar yang tidak terbakar dan juga petrol yang tidak terbakar ataupun udara yang tidak terbakar. Itu fungsi oxygen sensor. Jadi kalau dia dapat data itu, umpamanya dia bilang banyak banyak petrol tidak terbakar. Oxygen sensor dicakap banyak petrol tidak terbakar, bos. So dia macam mana dia tahu itu isu banyak petrol tidak terbakar? Dia menghantar data voltage yaitu 0,05 ke bawah. 0,5 ke bawah. Volt, mini volt. Volt ataupun 500 lah. 0,5 maknanya 500 miliwatt ataupun 0,5 volt. 0,5 volt dia tahu banyak petrol tidak terbakar. So dia akan kurangkan patukan injektor tadi. Patukan injektor dia kurangkan supaya minyak tidak membazir. Dia sudah tahu banyak dibuang tak terbakar, takkan kamu tambah lagi minyak. Tapi bila data itu dihantar 0,6, 0,7 sebab dia tidak boleh lebih 1 volt, 0,99, 0,98 dia tahu petrol bahan bakar tidak terbakar. Contoh oksigen banyak tidak terbakar. Maksudnya oksigen tu yang udara lah banyak tidak terbakar. Maknanya petrol sikit, oksigen. Sebab benda ni perlu pembakaran balance, sempurna. Dia ada ratio dia. Jadi yang kasih tahu ratio perubahan petrol tidak terbakar habis, oksigen tidak terbakar habis, kerja siapa nih? Kerja oksigen sensor. Jadi kalau ini masalah, boleh tak kereta tu RPM tidak stabil? Boleh. Sebab data yang dihantar tidak tepat, sama ada dia putus ataupun dia punya heater rosak. So oksigen sensor, nih. Ini oksigen sensor nih. Oksigen sensor fungsinya mendeteksi bahan bakar tidak terbakar ataupun oksigen tidak terbakar habis. So bila dia tahu, dia akan adjust ini injektor. Ini injektor dia akan adjust. Oke, kita laju-laju sebab nanti buang masa banyak. Oke, seterusnya knock sensor. Oke, knock sensor adalah satu-satunya sensor yang di belakang blok engine itu. Dia membaca pembakaran yang tidak sepatutnya. Knock, dia ketuk. Itu piston turun naik. Sepatutnya piston tu naik dan dia akan ditembak. Ditembak pakai injektor dan juga api. Hasil daripada compression tadi. Masalahnya knock sensor ini bukan masalahnya vibrate. Knock sensor ini dia baca pembakaran yang tidak sepatutnya terbakar. Maksudnya ketika pembakaran TDC, top dead center, ketika naik di atas piston tu, dia akan meletup sepatutnya. Masalahnya ada certain tertentu, belum lagi sampai di atas sudah meletup. Jadi berlaku gegaran. Meletup awal. Patutnya kan dia naik begini, di atas sini baru dia meletup. Pop, baru dia tekan bawah. Masalahnya baru di sini meletup sudah. Pap, bergegar itu engine. Sebab dia melawan arah. Hukum fisiknya dia lawan. Jadi siapa yang detect? Knock sensor. So apa tindakan ECU kalau berlakunya gegaran vibrate di dalam engine? Dia akan kurangkan duration pembakaran itu sendiri. Oke, jelas Jadi knock sensor itu duduk mana? Duduk di sini. Knock sensor itu duduk di belakang sini. Di belakang manifold ini ada satu sensor. Kemudian kita nak nampak belakang manifold ini ada satu sensor. Kebanyakan 2 wire ataupun satu wire ya. Tidak nampak sebab dia di belakang sini. Oke, kita seterusnya ke pressure switch. Ini Econ lah, pressure switch Econ. Ini sudah ya. Oke, kita tengok pressure switch, kita laju-laju. Ini input saja kita cerita input. Ini Econ, ini namanya pressure switch. Kalau ini tiada gas, dia tidak mau hidup juga kompresor. Oke, seterusnya. Kita tidak boleh bahas terlalu lama. Termistor. Termistor adalah fungsinya untuk membaca berapa tebal ais dalam cooling coil. Dalam cooling coil itu dia ada termistor. Itu input juga. Sebab kereta Biba, Mybi, Avanza, dia tidak ada amplifier. Dia jalan ECU terus. Daripada PCB, terus ke ECU. ECU terus ke kompresor magnet class tadi itu. Jadi tidak ada orang bilang amplifier. Jelas ya? Jadi sekarang kita tengok termistor itu seperti inilah. Kalau ada sini, ini adakah? Sensor-sensor dekat cooling coil tu. Kita tengok sini kalau ada.
Dia duduk di mana? Saya tidak nampak. Ada sensor duduk di sini. Dia duduk sensor itu di sini. Dia macam wayar 2 biji lah wayar dia. Saya tengok dulu kalau masih ada. Kalau tidak ada, imagine sendirilah ya. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita tidak ternampak. Okey, jadi itu adalah input sensor dia, yaitu membaca berapa tebal ais di dalam. Okey, seterusnya thermostat regulator. Ini semua aircon punya, tapi kan dia jalan ECU. Jadi kena terangkan satu kali. Kita cerita sekarang input. Okey, thermostat regulator yang adjust sejuk, yang ini. Kameramen, kasih cantik. Okey, jalanlah kamera. Okey, thermostat regulator yang ini, adjust sejuk ni. Ini kalau rosak, aircon pun tak mau hidup. Ini namanya. Ini yang adjust warna biru-biru ni. Ini namanya thermostat regulator ataupun thermistor regulator. Nak kisahlah apa namanya, pokoknya adjust sejuk. Kalau itu tidak bersambung, kompresor tidak mau jalan. Okey, kita cerita enjin, tetapi masalahnya sekarang aircon pun masuk dalam ECU. Sebab kita cerita sekarang input. Input kita cerita sekarang informer. Kita cerita input sahaja, ya. Okey, kameramen jangan fokus muka saya dekat sangat, ini kau fokus ini dekat. Okey, jadi paham Jadi input dia sekarang informer yang baca data. Okey, thermistor adalah membaca, thermostat regulator adalah adjust sejuk. Okey, seterusnya nih. Ini sudah starter. Starter ni input ke tidak? Input. Coba kita bayangkan electric pump, kita crank baru dia hidup. Kalau kita tidak crank, kita on saja, dia ada 3 second. ECU bagi signal 3 second. Percaya ke tidak? Kalau kita tahu starter, boleh tengok di channel merah saya, bila kita start tu, otomatis ECU tahu kita start. Macam mana kita tahu kita crank? Kaki 87 dia separate. Dia separate 87 tu pergi starter solenoid, satu lagi pergi ECU. Dia tahu orang ini tengah crank. Dia tidak baca CKP ketika dia belum hidup enjin. CKP ni hanya dipakai ketika enjin tengah mau running. Tapi ketika start, input ni akan dihantar ke ECU juga. Boleh tengok di channel saya yang lain bagaimana starter ni sebagai input kepada ECU supaya tahu orang ni tengah start. Dengan cara inilah dia akan hantar signal negatif ke relay fuel pump tadi. Kalau kau tidak start, fuel pump tidak akan jalan. Kau crank begini barulah dia jalan tu fuel pump. So dia jadi input kepada ECU. Orang ini tengah crank. Jadi apa tindakan dia kalau dia tengah crank? Otomatis dia akan hantar signal negatif ke fuel pump tadi. Itu cara dia macam mana ECU tahu orang ini tengah crank Sebab data 87 relay ni, contoh relay ni, ini relay 87 ni. Bayangkan ini relay starter lah. Okey, ini sekarang relay. Okey, sini ini relay starter relay starter. Okey, ketika ini kalau kita tengok relay starter relay starter, ini 30, ini 87. Okey, ini 85. Sama juga ini lah. Ini 86. Ini positif, ini negatif dari ECU. Contohnya lah, 86 daripada ECU ataupun dari, tak kisahlah kalau ada yang kontrol BCM dia pakai ECU kontrol negatif, ada yang direct grounding. Okey, sekarang kita fokus di sini. 87 ni dia satu pergi starter, satu pergi ECU. Itulah ECU tahu kau tengah crank. Kalau tidak. Okey. Seterusnya apakah input lagi? Input mana yang masuk dengan ECU adalah CAN bus. CAN bus ini adalah controller area network. Semua kereta yang menggunakan CAN bus pasti saling berhubung sesama dorang. CAN bus ni macam satu bahasa komputer, di mana dorang saling berhubung antara semua device dengan device yang lain. Contohnya, ECU berhubung dengan TCU. TCU berhubung dengan SRS. SRS ni maksudnya airbag. Dia ada modulnya, power steering. Dia ada CAN bus. Dia tahu, orang ini tengah crank. Tapi dia tidak bekerja, sebab dia jaga airbag saja. TCU, dia tahu ECU tengah crank, tengah hidup enjin. Tapi dia belum bekerja selagi nak masuk di. Contoh. Jadi macam mana dia tahu ini antara semua device? Saya bagi tahu begini. Oke, contoh. CAN bus Sini saya ada ringkaskan tu hari. ECU, TCU, BCM, SRS. Ini semua ada komputernya masing-masing. Saling berhubung sama orang nih. Pakai apa? CAN bus. Ataupun K-line. Tapi ini satu wayar. CAN bus 2 wayar. Tak kisahlah. Maksudnya di sini. TCU saling berhubung sesama kita. Itu CAN bus. CAN bus ini umpama kalau manusia. Saya Bajau contohnya. Ataupun saya Bugis. Yang kameramen ini Dusun. Contoh. Yang satu ini Suluk. Yang satu lagi ini mungkin Toraja contohnya. Aku tidak dapat berkomunikasi dengan semua bangsa tadi kalau tidak ditetapkan satu bahasa, yaitu bahasa Melayu. Saya tidak dapat apa yang kau cakap, tidak paham. Jadi dalam dunia elektronik, dalam dunia kereta, semua device tadi itu berhubung dengan satu bahasa yang disebut sebagai CAN bus. Saling berkomunikasi tetapi tugasnya masing-masing. Diorang boleh tahu, ini tengah running, tapi aku nak masuk campur lah sebab aku punya orang ini.
Aku tidak masuk jaga, aku bagi airbag saja, aku jaga gearbox saja, aku jaga ABS saja. So, tapi dorang berkomunikasi. Bagaimana cara dorang berkomunikasi? Apakah bahasa dorang? Canvas. Can high, can low. Itu cara dorang komunikasi. So, input. Dia ada input wire nih. Wire dia jadi biasanya melilit-lilit macam Maggie. Oke, setelah input-input ini tadi, sudah dapat maklumat ini, barulah terhasilnya output. Output maknanya pelaksanaan. Maksudnya implementation. Implementation. Pelaksana. Pelaksana. Baca. Pembaca. Dia baca. Ini baca. Dia baca, laksana. Siapakah laksana? Bila dia dapat, ketika kita on aircon, dia akan tanya AC, dia akan tanya thermostat regulator. Oh, ada aircon, ada gas juga? Ada. Oke. Temperature oke kah tidak? Oke. Kompresor baru on. Oke. Kompresor aircon adalah aktuator. ISC mana? ISC idling servo control. Yang ini. Ini namanya ISC. Jangan bilang throttle sensor. Throttle sensor yang ini orang selalu cakap dalam ini. Ini adalah ISC, aktuator, bukan sensor. Ini motor. Ataupun disebut sebagai stepper motor. Ini namanya idling servo control. Oke, ataupun orang panggil stepper motor. Oke, stepper motor. Alright. ISC. So, fungsinya apa? Ketika pagi kita naik, dia naik dulu RPM, panas baru dia turun. Itu ISC yang jaga. Ketika kita naikkan ampere tinggi, hidup lampu, blower, naik current, dia naik sekejap, lepas tu dia turun. Kalau kereta yang ada TCU macam ini, tiada TCU lah pakai kabel, dia naikkan dulu RPM. Kalau masuk di co-brake, dia tahan, dia kan dah turun drop. Kan di mau jalan co-brake, dia turun. Siapa yang kasih naik RPM? ISC, tapi kereta ini tidak boleh lah sebab dia pakai kabel. Dia tidak ada TCU. Okey, seterusnya. Ini sudah kompresor sudah, ISC adalah pelaksana patch canister atau purge canister, bahasanya purge canister ni. Ni kameraman. Patch canister ni membaca, melaksanakan wap. Bila kita hidup aircon, dia ambil itu daripada petrol di belakang ni, nampak ni. Ini daripada sini dia masuk pergi kotak, ada macam biji sawi di dalam ni, dia tapis, wap yang bersih sahaja akan keluar. Lepas tu dia tunggu solenoid ni terbuka ni daripada ECU 2 ni. Ini ECU ni output ni. Lepas dia sudah terbuka, dia masuk pergi manifold intake, nampak kameraman ni bersambung ni manifold intake ni. Nampak? Daripada sini, daripada tangki wap masuk pergi sini tapis, lepas tu dia masuk sini, sudah masuk sini dia keluar sini, dia buka ikut arahan ECU. Kalau ECU buka baru dia terbuka itu wap, masuk balik dibakar. Daripada terbuang itu wap, kan kita bakar itu adalah dia punya cecair petrol. Tapi kan dalam cecair petrol ada wap. Wap itulah disebut purge canister yang kontrol. Daripada dia terbuang sia-sia, bagus dibakar balik. Itu fungsi purge canister, bukan solenoid itu. Ada yang pergi ubah sana, dia ingatkan itu aircon. Aduh, sakit kepala saya. Okey, seterusnya. Alright, purge canister selesai. Okey, kita tengok coil plug. Coil plug adalah disebut sebagai step up. Step up. Okey, kita perasan coil plug yang ini, mungkin ada yang tidak tahu, yang tahu tu diam-diam lah. Okey, ini namanya coil plug. Coil plug ni dia masuk 12 volt. Dia ada 3 wire. Satu wire negatif direct grounding, satu wire positif 12 volt daripada kunci, ada juga 5 volt kalau dari ECU, dan satu lagi out firing order daripada ECU. Hasil kerjasama dengan CKP, camshaft sensor. Ini api ni. Api ni, coil ni fungsinya adalah step up. Step up ni daripada 12 volt dia akan gandakan jadi 20,000 volt. Macam rumah kita ada charger handphone 240 volt, dia pergi step down pakai charger ini. Ini namanya step down. Tapi ini namanya AC lah, yang itu DC. Tapi kita mau cari step up, step down. Step down maknanya dari besar pergi kecil. Kalau step up, bateri kan 12 volt. Ini bateri 12 volt. Ini bateri 12 volt, betul? Tapi bila dia masuk di sini, dia jadi 20,000 volt. Sebab itu kalau kau pegang di ujungnya ini, takaran kau. Kalau enggak, bengkok badanmu tu, melilit. Ada yang 20,000 volt, ada yang 10,000 volt. Dia naikkan tu volt berganda-ganda. Itu namanya step up. Kalau transformer di luar, transformer injap naik. Ataupun transformer step up. Tak kira lah bahasa Melayu ke Inggris. Pokoknya dia kecil, dia naikkan berganda-ganda. Supaya pembakaran tu lagi sempurna. Okey, itu fungsi coil plug. Tetapi coil plug ini adalah output ya, output. Arahan. Okey, lepas tu kita masuk ke BBT solenoid. Okey, BBT solenoid yang mana? Saya bahas ni sebab ramai yang datang BBT saya, kasihan sembarangan saya ditukar. Okey, ini namanya BBT solenoid. Ini bukan sensor ya, ini aktuator melaksanakan. Dia membenarkan minyak tu masuk ke solenoid sprocket dalam ni, sprocket BBT. Di dalamnya ada sprocket besar. Jadi minyak melalui sini, dalamnya ada lubang-lubang. So, ini daripada ECU 2 wire ni. Jadi bila dia bilang BBT variable valve timing ni, ketika laju dia akan tahan sekejap tu camshaft intake untuk benarkan asap keluar dulu sebelum kita tembak lagi.
Itu tujuannya BBT, variable buff timing. Mana dia boleh berubah itu timing walaupun timing belt bergerak. Walaupun puli itu berjalan. Engine mana? Pandai mati. Oh, stop dulu. Kasih tahan dulu tuh camshaft. Nggak boleh. So, dia engineer berpikir, macam mana kita cipta benda ini boleh ditahan dalam keadaan engine tengah jalan. Terciptalah BBT. Yaitu perlu ada BBT solenoid, perlu ada BBT sprocket, dan juga ada camshaft yang evolusi ini intake. Dia jaga intake. Bukan dua lah. Oke, paham ya? Alright, itu adalah solenoid. Oke, seterusnya adalah motor starter. Starter, nih starter. Kalau auto tidak nampak lah, mungkin kameramen sini. Dia adalah fungsinya adalah crank engine supaya engine itu hidup. Cranking di belakang ini nampak. Untuk manual di depan sini. Tapi untuk auto di belakang sini starter. Oke, semua orang tahu starter, saya rasa tidak payah bahas panjang. Oke, seterusnya adalah injector. Injector ini ada daya sembur. Ini pusing, ini kalau bahasa Melayu pusing aci enggol. Aci enggol. Ataupun crankshaft dia pusing pakai starter. Tapi injector ini adalah menyembur, semburan. Daripada electric pump ke fuel dan seterusnya ke injector. Ini namanya injector. Ini namanya aktuator ataupun pelaksana. Ini arahan daripada ECU nih. 3 biji. 1, 2, 3. Itu namanya aktuator. Seterusnya adalah fan motor. Ini contoh lah. Fan motor. Fan motor ni adalah menyejukkan enjin. Yang inilah namanya fan motor. Sejukkan enjin, sejukkan dia kondenser nih. Ini namanya fan motor nih. Ini fan motor namanya ya. Fan motor ni sejukkan radiator dan sejukkan kondenser. Kameramen sini, nampak? Ini kondenser depan, yang ini radiator depan di belakang dia. So, fungsinya adalah menyejukkan enjin. So, kena paham perbezaan aktuator dengan sensor. Kebanyakan yang datang sini ada yang sudah ganti 3 biji, 4 biji. Saya bilang, kenapa ganti yang ini? Dia bilang, inilah namanya throttle sensor, dia bilang, throttle body sensor. Yang dia pergi ganti itu ISC. Throttle sensor itu TPS, sepatutnya dia ganti. Dia pergi ganti yang ini, stepper motor nih. Ada 3 biji hari itu satu customer. Kena beza ya, ini aktuator, yang ini sensor. Aktuator melaksana, sensor membaca. Jadi kalau di scan dia tulis itu dia bilang sensor throttle body, bukan ini. Ini aktuator, stepper motor namanya, bukan sensor. Sensor ini, sensor membaca. Aktuator melaksanakan. Bila ini dia akan keluar masuk motor tu begini. Sensor mana pandai keluar masuk, dia diam-diam di sana. Ya, dia baca aja tu data berdasarkan vacuum kah, berdasarkan suhu kah, terpulang itu namanya sensor membaca. Dia tidak boleh bekerja, dia hanya boleh baca. Oke, yang melaksanakan tu aktuator. Jadi jangan, kenapa saya buat ini semua? Sebab saya balik-balik jumpa customer yang kasihan, dia bawa sudah stepper motor banyak, dia bawa sudah ini. Aku bilang, kenapa ganti nih? Dia bilang di scanner keluar sensor. Yang kau ganti ini bukan sensor, tapi aktuator. Makanya dengan hati saya ini, saya rasa perlu saya perjelaskan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Oke, balik kepada persoalan seterusnya. Apa kaitan penerangan ini dengan saya jumpa masalahnya ini kereta? Sebab daripada data inilah kita boleh tahu kenapa, ya, kenapa kita dapat cek satu masalah, sebab berdasarkan sensor-sensor itu ada yang gagal bekerja. So, daripada sensor yang saya nyatakan tadi, ada satu sensor yang saya sudah riset, tapi still tidak mau, orang bilang, clear lah. Jadi kita tengok wiring tidak oke semuanya, bersambung semuanya. Jadi setelah kita kaji, dia tilok, rupanya ada masalah di sini. Puncak kereta ini tidak mau hidup tadi, ini saja. Ini, tetapi ini. Masalah utamanya adalah manifold absolute pressure. Kereta ini masalah hanya ini saja, yaitu masalah MAP. Oke? MAP ini kita sudah sambung, kita kasih keluar ini, kita soldering. So mungkin kameramen tengok, kita ada soldering dia, kameramen kasih post dulu. Oke, sekarang ini MAP kita sudah baiki, dia putus. Kita soldering dia. Oke, sekarang mau buat PPT. Tengok semua dia sambung. Oke, kita tidak boleh lama, so ini terlalu panjang videonya sudah. So ini kita soldering dia, kameramen tengok. Ini kita sudah soldering yang ini, wire ini. Ini wire ini kita soldering. Kalau kita nampak nih kita soldering di dalam nih. Jadi sebenarnya mau ganti satu set, so banyak sudah yang reput nih. Ada yang mau putus, tapi mungkin customer kurang budget, jadi kita buat semana yang mampu. Kita soldering dan alhamdulillah selesai sudah ini barang lah. Dan yang paling penting adalah merah putih adalah 5 volt, grey ini adalah 12 volt negatif, dan biru putih ini adalah input. Input maknanya dia current. Oke, untuk sensor ini macam titik dia. Oke, yang ini kalau kita tengok, oke, merah putih. Contohnya sekarang wiring MAP merah putih MP. Ya, ini grey G, GR. Apalah biru putih BP. Oke. Ini dua nih, ini adalah 12 volt masuk current. BP ini maknanya biru putih masuk input. Ini 12 volt, ini 5 volt dari ECU. Tapi ini positif, ini negatif. Ini direct grounding nih, grounding. Yang ini adalah output keluar, ini yang ke ECU nih. Ini yang baca nih, ini merah putih nih. Ini yang baca.
So, kalau kita tengok sensor ni, mana sudah sensor tadi? Nah, nampak nih sensor? Nah, nampak nih. Nah, tengok kita gini. Nah, tengok nih pin dia nampak. Tengah tu adalah grounding, sebelah kanan saya tu adalah mana tuh? Merah putih. Kita tengok sini. Merah putih. Situ tulis itu merah putih apa? Merah putih adalah output keluar. Ini yang pergi ECU nih, reference. Merah putih yang ini. Kalau kita tengok sensor nih, di sini merah putih ini pergi ECU. Yang di belah ini adalah grounding negatif nih. Dan yang birunya adalah input positif masuk 5 volt. Tengah ini adalah negatif 12 volt. 5 volt dengan 12 volt. Dan ini pergi ECU yang satu merah nih. Inilah yang reference dia. Bila tersedut tu vacuum, dia akan hantar data. Berapa voltage. Dia punya reference 5 volt. Jadi kalau dia sedut mungkin jadi 4. Sedut lagi, jadi kuat bagi 3. Sedut lagi, jadi 1. Begitulah seterusnya. Itu perumpamaan. Paham ya? Jadi menggunakan sedutan vacuum. Itu manifold absolute pressure. So, ini kita kena paham. Terbalik wiringnya pun ikut titiknya terbalik-terbalik. Contohnya ini grounding pergi sini, ini pergi sini tidak boleh. ECU akan short. Ini ECU nih, kena paham. ECU. Okey. Merah putih maksudnya ECU. Untuk kereta Biba ini perumpamaan. Jadi sensor ini bekerja, dia perlu ada positif, perlu ada negatif, dan dia perlu ada output satu sebagai reference kepada ECU tadi. Jelas lah. Jadi itu saja untuk kali ini, untuk bagian ini. Jadi kita akan tengok nih kereta setelah kita bikin. Adakah kereta ini pandai mati-mati lagi? Dan kita akan scan kalau kita ada kameramen masuk sana. Oke, sekarang kita sudah sambung. Kereta ini alhamdulillah sebenarnya masalah dia sekarang sebenarnya ECU juga masalah, tapi tidaklah mati total. Oke, sekarang cek engine keluar. Kameramen sini tengok. Cek engine keluar. Tapi masalah yang kedua tuh, bila kita cabut sensor dia tidak pandai keluar, itu masalah driver dekat ECU. Ada lagi masalah sebenarnya ECU-nya, tapi masih boleh pakai. Still kita boleh scan. Oke, kita start. Oke. Alright, tengok engine, tengok sini. Oke, dia sejuk sekarang, dia naik. Oke, kita tengok dia turun, kita tengok scan. Dia tidak mati ya. Kita kasih on lah supaya nampak kamera. Kamera kasih jelas. Kenapa Jok kau cabut? Ya Allah. Oke, kita tengok tuh. Sementara kau tengok dia punya RPM tuh. Oke ya, tidak mati sudah ya. Kameramen tengok, saya cucut dulu nih. Kenapa enggak kau cucut awal-awal? Oke, kita tengok cucut dia. Oke, kasih pause dulu lah, kasih pause supaya duration dapat panjang. Oke, sekarang ini kereta nih, oke, tengok semua engine modul oke sudah. Kalau kita compare yang asal tuh, dia banyak fault code tadi kan, tengok awal video tuh, SRS oke semua. So, auto tidak dapat di TCM lah sebab ini pakai kabel kan. So, kita tengok data stream, semua oke, kita baca fault code, tiada. Kameramen jangan miring-miring, tengok betul-betul sini. Oh, yang kena miring, kalau saya miring, kau kena ikut miring. Alright, tengok sini data streamnya, tengok ya. Sebab kita tidak mau terlalu panjang, tapi terpaksa panjang juga, kita tengok semua. Tengok bekerja ke tidak semua sensor. Ya. Kita tengok semua sensor bekerja ke tidak. ISC nampak tu ISC. Degree ABS position center ini throttle body kita rest. Tu. Itu jalan. Okey, battery voltage okey 13.98. Okey, kita tengok mana sudah yang lain kesian. Aduh. Inilah kita okey. Ya, RPM dia naik sikit sebab tengah sejuk sekarang. Temperature ini kita ubah begini 76 degree okey. Aircon tengah off. Okay, sekarang on. IAC, battery voltage, lebih kurang gitulah. Kita tengok di hidup aircon pula bagaimana. Kita pilih bahagian, kita pilih dulu. Kita tengok bahagian intake air temperature, kita akan pilih dulu lah. Kita select, kita manual select, kita cari yang mana yang penting-penting ya. Ya, edit okay. Engine revolution, air temperature, ISC, knock sensor, semua manifold. Ini yang kita baiki sekarang ini manifold approach ni. Kita tengok oxygen sensor, kita tengok dulu. Okey ke tidak? Okay, dia mesti berubah dia punya nilai ya. Manifold absolute pressure. Kita tengok sini 5.2 PSI tekanan. Time idling, sekarang idling ya. Tengok kameramen. Idling, kasih zoom dia, tengok betul-betul ya. Okey, kita tengok MAP sekarang bekerja ke tidak? Kita tengok, tu, dia meningkat. Tu, berubah. Alright, berubah ya. So maksudnya kereta ini kita alhamdulillah kita dapat settle dan kita akan coba matikan dan kita tengok pula hidup airconnya okey ke tidak. Sekarang dia 1.000 ya. Ya, 1.000 kata. Sekarang tengah sejuk.
Oke, kita akan matikan, kita akan on off kita adakah dia one kick. Alright, kita akan stopkan dulu sekarang, tengok off. Oke, kita on lampu dulu supaya nampak. Kameramen nampak betul-betul lah. So ini ilmu mahal nih, kalau orang terus dapat ilmunya kan enggak berapa best kan. Oke, kita start kereta. Oke, alright nah, tengok kameramen sana. Ya, alright, saya matikan. Alright, dia turun pelan-pelan. Biasanya 98, 1K. Oke, kita off, kita start. Oke. Alright. So dia akan steady dulu gitu, baru dia turun pelan-pelan. Itu kerja siapa itu? Ya begitu, ISC. Oke. Jadi kita akan on kan aircon. Panas di dalam ini menderita kita. Kenapa enggak jalan blowonya? Oke, kita kasih pause dulu. Kalau tengok sini. Alright, kita tengok sini. Aircon rupanya blow ada masalah dia bilang orangku. Jadi tapi hidup aircon ya, tengok on. Jadi hidup aircon pun RPM dia begitulah 1000. Kasih lurus betul-betul, kalau nampak dari sini kadang naik, dah lurus sekali. Oke, kita nampak. Alright, kita tengok sudah apa? Balik kita select all dulu lah, kita tengok oke. Alright, kita tengok intake temperature. Semua aircon okey lah kan. Kalau engine semua okey lah. Oxygen sensor semua okey. Tapi kata hidup aircon pun dia tiada isu lah. Sekarang 6.54 PSI. So MAP lah. So sekarang ini kita kata orang saya memang blowernya tidak hidup. So memang ada masalah lain di kereta ini. Cuma kereta ini masalahnya adalah dua. Satu lagi ialah bila kita cabut tu sensor, dia tidak pandai keluar itu cek engine. Ini sekarang kan cek engine keluar. Coba kameramen. Oke, sekarang ini isu pertama sudah selesai ya. Yang mana kita start dia pandai mati, sekarang tidak mati, betul? Oke. Tengok kameramen. Tuh. Alright, ya. Tapi isunya sebenarnya ada isu juga. Ya. Belum tidak jalan ke apa, kita tengoklah. Nanti kita cek tentu mana tahu longgar saya wire-nya. Oke, sekarang ini mananya kereta ini oke sudah. So, masalah yang kedua tuh memang isunya sebenarnya ada masalah sedikit sudah kereta ini. Cuma masih boleh dipakai sebab dia tidak keluar cek engine itu keluar. Sebab MIL, coba kita ke depan. Ya, MIL punya logo tuh isu yang kontrol. Jadi ketika sensor itu tidak dicabut, ya, ketika isu itu tidak dicabut, ini, coba tengok kameramen sini. Oke, positif ini dari kunci. Ini mentol, ini positif sudah standby. Negatif tuh dari sini dari isu, ini isu output. MIL dia yang kasih keluar. Masalahnya bila kita cabut sensor di sini, salah satu kita cabut sensor ataupun aktuator mesti MIL keluar. Malfunction indicator lamp. Malfunction indicator lamp tu yang logo durian lah, logo check pipe tu lah macam ni. Sepatutnya dia keluar ya. Jadi sekarang kita tengok, macam ini MIL namanya tu inilah. Saya kasih mati. Ini MIL, ni nampak logo MIL. Malfunction indicator lamp. Jadi mentol tiada putus lah. Tapi bila kita cabut sensornya, dia tidak keluar itu sensor. Sepatutnya kita cabut salah satu, dia mesti keluar cek engine ketika hidup engine begini. Oke. Jadi sekarang ini tidak keluar. Sekarang oke lah, belum kita cabut. Jadi saya maklumkan dengan ownernya, saya bilang ini isu kita ada sedikit masalah, dia punya driver bahagian indicator lamp itu tidak bekerja dengan baik. Tapi alhamdulillah kameramen boleh ke sana dulu sekejap. Coba. Oke, saya kasih mati ya. Oke, tengok belting, kasih flash dia. Oke, saya start. One kick ke tidak, jangan kena kamera ya. Oke, senang ya. Alright. Saya kasih mati. Oke, kereta hidup dengan normal. Jadi itu saja daripada saya, insyaallah. Masa terlampau panjang, berapa menit sudah kameramen? 44 menit. Jadi itu saya daripada saya, minta maaf terlampau panjang ini video. Cuma video ini penuh dengan insyaallah dengan maklumat. Jadi sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like ataupun share maupun komen. Tapi tolong komen yang membina. Mana-mana komen yang kondem orang, saya blok dia punya account. Sebab sini channel bukan untuk cari salah orang. Ini channel adalah untuk berkongsi. Tiada orang paksa pun tengok channel saya, tapi channel saya tidak ada pun kita kondem orang, kita hanya bagi ilmu. Kalau ada yang lebih baik dengan saya, komen yang membina sahaja. Oke, ataupun Anda boleh komen, mungkin Anda pengguna-pengguna Viva atau pengguna-pengguna kereta lain yang hampir masalah, di mana bila start mati. Jadi sekarang ini kereta ini kita tidak buat apa, kita rest, oke semua. Jadi kameramen tengok sini, kita rest ya. Oke. Sekarang steady ya. Oke.
Jadi dia punya wiring ini sebenarnya patutnya diganti untuk jangka panjang lah. Mungkin orang ini kurang budget, jadi kita tolong repair saja. Jadi insya Allah setakat ini itu saja daripada saya. Apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you. Bye bye.